Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sekali nggih, karena Allah senang terhadap yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Dar Nuril Muslimin, Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Muslim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perjuangannya untuk mencetak generasi-generasi yang kelak akan memperkuat agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ayahanda Bapak Tuan Guru Dr. Andes Sahnan MPD, beliau ini orang tua tiang. Beliau sering berkomunikasi dengan tiang. Kebetulan ini sebagai semangat saja, bukan sebagai lil kibar, bukan sombong. Kebetulan tiang di Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi beliau niki di Kesra sering komunikasi dengan tiang, jadi beliau tidak asing dengan tiang. Dan bahkan kalau dari segi ilmu beliau lebih jauh daripada tiang. Karena kalau orang tua berbicara itu tatbiqon, langsung dengan praktiknya. Tetapi kita setinggi apapun kita sekolah, kadang masih kita nasson la tatbiqon. Kita hanya bisa retorika, bisa tekstual, bisa mengucapkan firman Allah, Al-Quran, Al-Hadis, tetapi belum tentu bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan orang tua kita ini, beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban amanah sebagai wakil kita. Para ustaz yang ada di pondok pesantren, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kemudahan agar terus dapat memberikan amal jariah, memberikan bantuan untuk mencetak generasi-generasi Islam yang gemilang. Amin ya rabbal alamin. Para tuan guru, para ustaz dan ustazat, para pejabat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adikku semua, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dengan malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Mari di kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, berkumpul, bertatap muka untuk kita bersama-sama beristifadah, bersama-sama membagi ilmu,
bersama-sama mendengarkan kalam suci Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mendengarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, dan mudah-mudahan di pondok yang tercinta ini akan lahir pewaris-pewaris para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada lain benteng yang terkuat pada masa kita ini untuk menjaga generasi-generasi kita agar kuat menjalankan agamanya, agar paham terhadap agamanya itu tidak ada lain kecuali di pondok pesantren. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sampai marah, ya. Jadi tiang mohon maaf nggih, tiang tidak bisa pakai bahasa halus. Tiang aslinya Pancor, Selong, nggih, lebih tepatnya Reban Tebu. Jadi nanti kalau tiang pakai bahasa Sasak mungkin atau bahasa halus tidak tepat menurut antum semua, pelungguh semua. Allah Subhanahu wa taala marah. Apa katanya? Innallaha yabghadu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabghadu, marah. Yabghadu kulla alimin bid dunya. Allah Subhanahu wa taala marah di mana di akhir zaman banyak sekali manusia mengejar dunia demi menjadi ahli dunia, demi menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan harta, menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan tahta dan jabatan. Jahilin bil akhirah, tetapi mereka bodoh terhadap ilmu agama. Jadi setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun sekolah kita S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, tetapi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka tidak ada artinya. Apa yang akan kita banggakan? Dari itu orang tua kita dulu, ya, orang-orang kita dulu sangat menekankan Al-Quran, ya, Al-Quran. Makanya kalau orang tua kita dulu, ya, itu, ya, sangat fasih membaca Al-Quran. Coba kita buktikan di akad-akad nikah, ya. Kadang walinya lebih fasih mengucapkan syahadat daripada menantunya. Benar apa enggak? Orang tua kita dulu kalau belum fasih, belum teesok, kena ke bahasa anda teesok, belum dipindahkan ajiannya, ya, belum dipindahkan. Kalau kita sekarang kan yang penting tamat, tapi makhrajnya, ya, bacaannya belum pas, belum jelas. Nah dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita sekolah agama, ada di sekeliling kita pondok pesantren. Bahkan diceritakan oleh para ulama, apabila di suatu tempat ada diajarkan agama, ada diajarkan ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya, ada pondok pesantren di tempat tersebut, maka orang-orang sekelilingnya akan mendapatkan rahmat. Ini para santri kita, santri kita yang sedang menuntut ilmu, lewat saja di dekat kuburan tersebut, ahlul makbarah, orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut mendapatkan rahmat. Tetapi kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang bodoh yang lewat di kuburan tersebut, mereka akan tersiksa. Nah, jadi kita sangat bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus benar-benar kita manfaatkan untuk menjadikan atau melahirkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang hebat. Sudah kita tidak bisa mengaji, sudah sebagian kita tidak tinggi ilmunya, sudah sebagian kita sekolahnya tidak tinggi-tinggi, maka anak kitalah yang kelak akan mendapatkan
pendidikan yang jauh lebih hebat daripada kita. Karena merupakan sebuah kegagalan. Misal kalau ada orang tuanya jadi kepala sekolah, terus besok anaknya kepala sekolah, sama, itu gagal namanya. Tapi kalau ada orang tuanya seperti Pak Karo tadi, orang tuanya buruh tani, tapi anaknya menjadi pejabat. Hebat apa tidak? Hebat. Itu yang luar biasa. Jadi adik-adik, jangan sampai pesimis, harus sekolah setinggi-tingginya. Sekolah sampai Mesir, sekolah sampai Yaman, sekolah sampai Turki, sekolah sampai Mekah, Australia, Amerika, sekolah setinggi-tingginya. Jangan takut berpisah Bapak Ibu, karena itu penyakit kita dengan sasak nggih. Penyakit kita dengan sasak nike dia milik pisah. Dia ini sekolah jauh-jauh, dia teman, dia temu widap tu pisah kana. Wajib tegehna rapat sekolah nu langsung mendak nu yang anakna. Anaknya minta belikan HP, marah dia. Anaknya minta belikan sepeda motor, marah. Ya, ketika anaknya saya sekolah di pondok pesantren, Dindi sekolah di pondok pesantren darat nulang itu katanya. Ya, jangan takut berpisah. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Ya, bolang apa bahasa ini? Teteh wah anak dah. Ya, namun bahasa pancorna bolangnya, ndak pikiran. Okay. Jadikan dia sebagai apa? Kanzun la yafna. Jadikan dia sebagai apa ya kanzun? Sebagai barang simpanan, emas. Okay. Jadi anak kita ini adalah emas, bukan emas ini ya, bukan emas Jawa ya, tapi emas asli. Emas yang kelak akan menjadi amal jariah kita. Ya. Yang kelak akan menjadi syafaat kita. Ya. Kan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kalau bisa sekuat-kuatnya kun aliman, jadilah kalian menjadi orang alim. Jadilah menjadi orang yang berilmu. Kenapa kita harus menjadi orang berilmu Bapak Ibu? Karena derajat yang terdekat dengan derajat kenabian dan Rasul adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ditakuti oleh setan. Orang berilmu itu sekali dia beribadah sama dengan ratusan kali orang yang tidak berilmu. Ayo Bapak Ibu, kita ini berharga di antara sesama manusia kita dengan apa? Dengan ilmu. Ya, coba sida bodoh saya ingin meleng hormatin sida. Ya, tidak ada orang yang mau melihat kita. Tapi coba kita berilmu. Ya, kita ya orang zikiran, orang begawe, orang nikahan, kita diam-diam di rumah dicari. Ya, dicari kita. Itu karena apa? Karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim. Tidak bisa menjadi orang alim ya. Kun muta'alliman. Belajar. Nah, ini termasuk kita belajar, kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak terbatas waktunya Bapak Ibu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu masih dalam buayan, dalam kandungan sampai meninggal dunia, sampai liang lahat. Ini termasuk bagian daripada kita menuntut ilmu. Tidak bisa kita menuntut ilmu karena kesibukan. Kun mustami'an. Jadilah pendengar. Ya. Jadilah pendengar. Tidak bisa kita menjadi pendengar. Kun muhibban. Jadilah pecinta ilmu. Bagaimana kita mencinta ilmu itu? Impakkan sebagian harta kita di jalan orang yang menuntut ilmu. Sudah misal ada diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak sempat menjadi orang alim, tidak sempat menuntut ilmu, tidak sempat mendengarkan ilmu, impakkan sebagian harta tersebut, taruh di pondok pesantren,
digunakan menuntut ilmu oleh anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu agama. Harta tersebut tidak akan habis. Selama pondok pesantren ini ada di atas muka bumi ini, maka terus kita mendapatkan amal tersebut. Terus kita mendapatkan pahala tersebut. Karena kalau kita sudah meninggal dunia Bapak Ibu, ya, mobil yang kita punya kita akan tinggalkan, rumah yang besar yang akan kita tinggalkan, istri kita yang 4 akan semua kita tinggalkan. Kalau di 4, ya, semua kita tinggalkan. Ya. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang sudah tuluk bahasa Anda kita ini? Apa sih? Tuluk ya? Kolok. Oh beda tekan cekah doang. Lawan pancor tuluk. Apa yang sudah tuluk di pondok pesantren, apa yang sudah letakkan di masjid-masjid, apa yang sudah letakkan di sarana-sarana agama, itulah yang akan kekal, yang akan menyinari kelak di dalam kubur kita. Awaladin soleh, atau anak yang soleh yang kita ajarkan ilmu agama. Alimin bil akhirah, la alimin bid dunia. Alim terhadap ilmu agama. Makanya yang terpenting Bapak Ibu, jangan yang terpenting hafalnya saja. Ya. Makanya dalam ini kan mayyuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Fakih terhadap agama, ya, bukan hafiziddin, tapi yufaqih fiddin, fakih paham terhadap agama. Ya. Makanya kan Sayyidina Umar yang dijuluki sebagai Al-Faruq, ahli fikih, Al-Faruq yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil, itu baru sekian kilo saja setan sudah lari tunggang langgang, baru melihat beliau. Ya, kalau kita justru setan yang mencari kita. Ya. Jadi paham terhadap agama. Yang ke berapa? Yang keempat, tidak bisa kita aliman, tidak bisa kita muta'alliman, tidak bisa kita mustami'an. Kun muhibban, yang keempat pecinta yang tadi. Jangan menjadi yang 5. Ndak jadi orang alim, ndek negirang datang ngaji, ndek nedemen dengar pengajian, ndek nedemen nyumbang lek masjid, lek madrasah, lek santren, ndek narat nedemen pokoknya. Apa orang tersebut? Orang tersebut seperti yang disebut oleh Maulana Syekh pahlawan nasional, lu seke lu belata. Ya. Narat nedemen soalnya kan nuntut ilmu ndek nedemen, dengar ilmu ndek nedemen, kemudian nyumbang ndek nedemen. Ya, apa itu nedemen? Kecimol untuk nedemen. Ya, gendang belik teman-teman. Apakah gendang belik itu kelak akan sudah jumpai dalam kubur? Datang gendang belik misalnya, oh ndara aran gendang belik malaikat ya. Ya, jauh belian gendang malaikat si gendang belik si kadun tuh. Ya. Nah, dari itu Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan ya dengan segala perangkat kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dibaca oleh tadi oleh Bapak Karo, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ada lahir ke atas muka bumi ini untuk apa? Untuk kita beribadah. Ya. Bukan untuk kita main-main, bukan untuk kawin cerai. Ya. Tapi untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau, bersama beliau, ma'iyah dengan beliau, masuk surga bi ghairi hisab. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu nuzulul Quran. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi maklum kita nggih, sudah tahu kita dari dulu. Puasa Ramadan kan tidak sekarang saja Bapak Ibu nggih. Ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun berpuasa. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 80 tahun.
Jadi bukan sekarang saja kita puasa nggih. Sudah kenal kita layak tahu siaran Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Tetapi yang jadi PR kita, yang jadi masalah, madza na'malu bihi. Lamun tewah tahu, kita sudah tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, maka apa yang harus sepantasnya kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut? Ya. Guru-guru kita mengatakan paling tidak kita melakukan yang pertama, ya, at-ta'allumu bil Quran wa tahsinuhu. Belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan tersebut. Ya. Belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Itu baru namanya kita mengenal, mengetahui, memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekarang kalau ditanya, Al-Quran tersebut apa Bapak Ibu? Apakah Al-Quran tersebut hanya pajangan di rumah? Apakah Al-Quran tersebut sekedar dipakai untuk mahar? Ya, bahkan ada sampai bulat Al-Quran itu buka-buka. Tidak dibuka-buka Al-Quran tersebut. Padahal tahu dia Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ya, apa arti hudan? Petunjuk, pedoman hidup. Ingin bahagia, dekat dengan Al-Quran. Ingin tenang, dekat dengan Al-Quran. Ingin pintar, dekat dengan Al-Quran. Ingin gagah, dekat dengan Al-Quran. Ingin cantik, glowing, ya, dekat dengan Al-Quran. Sudah ada semua. Cuma kita sering cuek terhadap Al-Quran. Padahal ayo, an-nazru ilal ka'bati ibadah. Melihat Ka'bah itu ibadah. An-nazru ila wajhil walidain ibadah. Menatap, melihat wajah kedua orang tua itu ibadah. Makanya siapapun kita nggih, kemanapun kita, sesukses apapun kita, balik, ya, balik kampung. Walaupun Pak Jokowi nggak berikan kita balik kampung lihat orang tua, ya, ibadah. Makanya tiang setiap minggu pulang ke Selong, ke Reban Tebu, tiang tinggal di Narmada. Tapi setiap minggu tiang pulang untuk apa? An-nazar ila wajhil walidain. Lihat orang tua kita, buka bersama orang tua kita, pandang wajah orang tua kita. Itu adalah surga kita di atas dunia ini. Kalau mereka sudah tidak ada, siapa yang kita lihat coba? Ya, WhatsApp kita lihat bid'ah, goyah ibadah WhatsApp, ya, apalagi Facebook, ya, apalagi Android, apalagi Instagram, ya, itu wajah orang tua tersebut adalah ibadah. Surga kita di atas dunia ini. Selama beliau masih ada, tataplah wajahnya dengan pandangan kasih sayang, dengan tatapan kasih sayang, ya. Karena dari beliaulah kita mendapatkan rizki, dari beliaulah kita mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nazaru ilal mushafi ibadah. Melihat mushaf tersebut ibadah. Makanya jumhur ulama termasuk, ya, Ibnu Mas'ud apa katanya? Adimu nazral mushaf. Tetapkan diri kalian untuk melihat mushaf. Makanya kalau ada pertanyaan mana lebih baik kita membaca Al-Quran dengan menghafalnya, atau melihatnya di HP, atau melihat mushaf? Jumhur ulama mengatakan an-nazaru ilal mushafi ibadah, ya. Melihat mushaf tersebut ibadah. Makanya lebih afdol kita membaca Quran dengan melihat mushaf. Simbiaran mushaf, yang namanya mushaf tersebut adalah itu yang tok Al-Quran saja, tidak ada tafsirnya, ya, itu namanya mushaf, ya. Lihat Al-Quran tersebut, pakai dia, baca dia. Kemudian yang kedua, sudah kita belajar, sudah kita perbaiki bacaannya. Yang kedua, al-iktsar bi qiraatihi, perbanyak membacanya, ya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, mana lebih banyak kita membaca Al-Quran daripada membaca WhatsApp? Hah? Jujur nih, ya? Mana lebih sering kita
membaca Quran daripada membaca Facebook? Tentu ke? Hah? Serius? Hah? Jadi bagaimana kita lancar Bapak Ibu nggih? Bagaimana kita lancar membaca Al-Qur'an kalau kita jarang-jarang? Ya. Coba kalau lagu saking seringnya kita ulang hafal kita. 7 dekatuhi jana senem. Nah, hafal ya kan? Ya. Kenapa? Karena kita sering ulang, ya. Apa yang sering kita ulang itu pasti cepat dia masuk, kuat hafalan kita. Ya. Di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan ma takarrara pakai kaf, ma takarrara apa segala apapun yang diulang-ulang takarrara maka dia akan kuat. Makanya Imam Hambali itu tidak kurang dalam sebulan selama Ramadan itu 60 kali menghatamkan Al-Quran. Kita berapa kali Bapak Ibu? Sudah berapa kali sudah hatam Al-Quran selama Ramadan? Atau tidak pernah sama sekali sejak puluhan tahun kita puasa? Hah? Nah jadi kalau kita ingin Al-Quran tersebut menyatu dengan kita, lancar kita membacanya, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah? Pasti semua kita. Di dalam hadis disebutkan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Kita berbicara dengan Pak Karo saja luar biasa senangnya kita. Berbicara dengan Pak Gubernur senang apa enggak? Senang. Berbicara sama Pak Jokowi senang apa enggak? Senang walaupun kita tidak dapat bantuan. Ya, senang. Apalagi berbicara dengan Allah. Ya. Nah, jadi yang kedua al-iktsar bi qiraatihi. Yang ketiga al-fahmu wat tadabburu wat ta'ammulu. Yang ketiga ini adalah mempelajarinya, memahaminya, merenungkannya, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut. Bagaimana cara kita memahami Al-Qur'an? Tentunya dengan kita mendatangi majelis talim. Bagaimana cara kita supaya tahu arti Al-Quran? Kita membaca terjemahannya. Ya. Dan level yang terakhir adalah al-amalu bihi. Nah, yang tertinggi ini adalah mengamalkan Al-Quran. Itu baru namanya syahrul Ramadan. Kita berbulan madu dengan Al-Quran. Senang apa tidak? Tenang hati kita kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Tenang hati kita. Ya. Kan di dalam hadis disebutkan manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Barang siapa yang berkumpul di suatu tempat mendengarkan atau mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, illa haffat alaihimul malaikatu, maka kita semua ini dinaungi oleh malaikat. Ya, wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, kemudian kita diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa zakarahumullahu fi man indahu. Kelak kita akan semua ini akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ya, sebaliknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, innal baita, sesungguhnya rumah, allazi yatlu kitaballah, rumah alladzi yutla alaihi kitabullah, rumah yang dibacakan Al-Qur'an, ya, rumah yang dibacakan Al-Qur'an, ittasa'a bi ahlihi, maka rumah tersebut, keluarga tersebut yang ada di dalam rumah tersebut, yang ada dalam lokasi tersebut, yang ada di tempat tersebut, ittasa'a bi ahlihi, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan diberikan
kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katsura khairuhu, akan diperbanyak kebaikannya. Ya. Wa hadarathul malaikatu, dan akan dihadiri oleh malaikat. Dan yang terakhir, wa kharajat minhu syayatin, dan setan akan menjauh dari tempat tersebut. Tetapi sebaliknya, innal baita alladzi la yutla fihi kitabullah, sesungguhnya suatu tempat atau rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, ya, daqa bi ahlihi, maka orang-orangnya akan cepat marah, orang-orangnya akan terus bersual, orang-orangnya akan saling membenci, ya, tidak ada saling suka, mudah terjadi pertengkaran, terasa panas di tempat tersebut. Makanya ada kalau di rumah, ya, kalau kita merasakan rumah tersebut panas, panas bukan karena cuaca, ya, tapi misalnya kita sering cuekin, tidak saling tegur, tidak saling sapa, kemungkinan rumah tersebut atau tempat tersebut jarang dibacakan Al-Quran. Wa qalla khairuhu, dan di dalam rumah tersebut akan terasa sempit, ya, selalu kurang, makanan kurang, THR kurang, ya, semua terasa kurang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Wa kharajat minhul malaikatu, dan malaikat pun tidak mau dekat dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Wa hadarathus syayatin, yang ada itu adalah setan yang akan menemani kita tinggal di tempat tersebut. Nah, dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita kali ini minimal nggih baun tahatam Al-Quran sekali. Bawa pendek? Bisa apa enggak? Janji? Masih ada tinggal berapa hari? 13 hari. Ya. Insya Allah bisa kita hatam Al-Quran. Ya. Kalau sudah hatam Al-Quran, apa janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis baginda Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran tersebut. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa-siapa yang membaca Al-Quran, kelak Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya. Bacaan kita tersebut, bahkan di dalam hadis yang lain, posisi kalian di surga Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari Al-Quran tersebut. Sampai apa kalian membaca Al-Quran tersebut. Ya. Nah, dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di malam nuzulul Quran ini kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran, mulazamah Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini sama dengan kita, wah itu tidak fasih Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bagus bacaannya, ikut anak kita tidak bagus bacaannya, gara-gara apa? Seperti tadi Bapak pimpinan pondok mengatakan terlalu banyak main HP, ya, lupa terhadap Al-Quran. Waliyazubillah, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, di dalam ayat tadi mengatakan unzila fihil Quran, ya, diturunkannya Al-Quran. Apa maksudnya diturunkan Al-Quran? Jadi para ulama mengatakan unzila fihil Quranu. Unzila itu berasal dari kata anzala yunzilu. Coba, anzala yunzilu. Apa babnya? Bab if'al. Binanya lit ta'diyah, ya. Jadi unzila berasal dari kata anzala yunzilu inzalan. Binanya lit ta'diyah. Apa makna ta'diyah? Bahwa pada bulan Ramadan Allah menurunkan anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus 30 juz tersebut duf'atan wahidatan ila baitil izzah, di suatu tempat namanya baitil izzah, di mana fi sama'id dunya.
Lalu kapan Al-Quran tersebut diturunkan munajjaman mufarraqan? Ya, itu ala hasabil hawadis. Sehingga di dalam ayat yang lain mengatakan inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Nah, nazalna itu berarti jaza'na wa farraqna. Artinya apa? Itulah Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan saat itu, sesuai dengan masalah saat itu, sesuai dengan kejadian saat itu. Makanya indahnya Al-Quran ini nazzala. Nazzala itu babnya bab apa? Nazzala yunazzilu. Ayo apa masdarnya? Nazzala tanzilan. Apa binanya? Lit taksir. Ya. Apa arti lit taksir? Itu Al-Quran itu lit taksir artinya apa ya? Tersebar, ya, banyak, ya, banyak, meluas, ya, diturunkan sesuai dengan kejadian saat itu. Makanya Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran sesuai dengan kejadian saat itu. Makanya itulah yang kita kenal dengan asbab an-nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Okay. Nah, dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita pahami ini semua agar kita tahu, ya, agar kita pahami bahwa kitab kita ini adalah kitab yang sangat luar biasa, kitab petunjuk yang harus kita pegang kuat, ya, yang harus kita pelajari, ya, yang harus terus menjadi, ya, menjadi pedoman hidup kita, tempat kita bercermin, tempat kita mengadu, ya. Kita mendekat kepada Al-Quran untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dari Al-Quran tersebut, ya, coba kita lihat proses Al-Quran, ya. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah melalui siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang dilalui oleh Al-Quran tersebut akan menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi penghulunya para malaikat. Karena apa? Karena apa? Karena Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan Bapak Ibu? 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 82 atau 83 tahun. Ya. Barang siapa yang beribadah pada malam hari itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 82 tahun. Kadang-kadang umur kita sampai 82 tahun Bapak Ibu. Makanya jaga malam ini nggih. Ndak tinduk kalem nih. Ya, jaga Lailatul Qadar. Ya. Malam diturunkannya pun mulia karena apa? Karena Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Quran menjadi mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Orang yang diturunkan Al-Quran adalah baginda Rasulullah SAW menjadi apa? Menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu para nabi dan rasul. Dari itu makanya wajar, ya, kalau dalam sebuah hadis disebutkan bahwa derajat yang terdekat dengan kenabian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan memahaminya. Al-Quran ini tidak saja kita membacanya kita menjadi mulia, mendengarkannya saja kita menjadi mulia. Ya. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, Iqra' alayya ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran atasku wahai Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra'u alaika wa alaika unzal ya Rasulullah. Saya membaca Al-Quran padahal Al-Quran tersebut turun kepadamu. Tidak layak wahai Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ana astahi. Pakai ha ya, bukan pakai ha. Kalau astahi pakai ha artinya malu. Tapi ana astahi. Astahi itu artinya uhibbu. Saya senang. An asma'a min ghairi. Untuk mendengarkan Al-Quran dari selain aku. Artinya apa?
bahwa Al-Quran tersebut kita mendengarkannya saja menjadi luar biasa, apalagi kita membacanya. Nah, dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Syahrul Quran ini terpancar dari kita. Mudah-mudahan Syahrul Quran ini dapat benar-benar kita praktikkan, benar-benar kita amalkan. Kita membaca Al-Quran tersebut, mampu kita pahami Al-Quran tersebut, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan, mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata tiang yang tidak pas di pendengaran pelunggu. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua, menjadikan kita paham terhadap agama kita. Kita tutup dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa, kita berniat ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini, apa yang kita hajatkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa nasta'izu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antalaha wa likulli azimatin fafarrijha bi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tabdahna, wa zidna wa la tunqisna, wa hafazna wa la tudayyina, wa athirna wa la tu'sir alaina. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la du'aan illa ajabtah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.